Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi perkuliahan pada pagi hari ini. Saya Dian Anggraini dengan NIM 20129121 yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 pada presentasi pagi hari ini. Di mana kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai struktur penulisan karya tulis ilmiah. Namun tentunya saya tidak akan sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Nabila Khairunisa, M. Tegar Fadilah, dan Mona Aulia. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Struktur karya tulis ilmiah. Secara keseluruhan, isi karya tulis ilmiah atau hasil penelitian terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian awal ini terdiri juga dari 4 komponen, yang mana komponen pertama adalah halaman judul. Halaman judul dimuat berdasarkan topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Pembuatan judul ini diharapkan dapat semenarik mungkin. Pembuatan judul diharapkan membuat pembaca tertarik dengan isu atau topik yang dibahas dalam karya ilmiah. Selain membuat para pembicara menjadi tertarik, judul harus dibuat secara spesifik. Hal ini dilakukan agar pembaca mendapatkan gambaran awal dengan membaca halaman judul tersebut. Pada halaman judul karya ilmiah biasanya juga dilengkapi dengan nama penulis, asal institusi atau lembaga. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi karya tulis ilmiah. Sebenarnya, abstrak ini memberikan penjelasan kepada pembaca dengan lebih cepat tanpa harus membaca keseluruhan isi karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak biasanya digunakan para pembaca untuk membaca sekilas isi, maksud, dan tujuan dari karya ilmiah tersebut. Ketentuan penulisan abstrak kurang lebih hanya 250 kata dan dengan menggunakan bahasa yang bersifat informatif. Yang selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi merupakan bagian yang berbentuk susunan atau penjelasan mengenai letak suatu konten di dalam karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir adalah kata pengantar, yang mana kata pengantar ini merupakan pendahuluan atau pandangan umum yang singkat dan jelas sebagai pembukaan dalam karya ilmiah itu sendiri. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mona Aulia. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya Mona Aulia akan melanjutkan pada bagian isi. Yaitu pada bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan apa dan bagaimana permasalahan penelitian, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang diteliti. Rumusan masalah yakni pengajuan pertanyaan penelitian dan tujuan serta manfaat penelitian. Komponen pada bab ini diantaranya: pertama, latar belakang masalah; kedua, pentingnya masalah; ketiga, identifikasi masalah; empat, batasan masalah; lima, rumusan masalah; enam, pertanyaan penelitian bersifat tentatif jika penelitian dimaksudkan untuk membuktikan keberterimaan atau ketidakberterimaan hipotesis, maka pertanyaan penelitian tidak ada. Sebaliknya, jika penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka hipotesis yang tidak ada. Ketujuh, tujuan penelitian. 8, manfaat penelitian.
9, batasan istilah atau definisi operasional. Selanjutnya pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Biasa ditulis juga dengan kajian teori yang berisi uraian mengenai variabel yang diteliti, hubungan antar variabel penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis apabila penelitian tersebut menggunakan hipotesis. Namun tidak selalu penelitian menggunakan hipotesis. Penelitian yang mendeskripsikan satu variabel tidak menuntut adanya hipotesis, cukup dengan mengajukan pertanyaan penelitian. Nah, komponen pada bab ini diantaranya: 1. Deskripsi teori atau landasan teori. 2. Penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian terkait. 3. Kerangka berpikir atau landasan konseptual. 4. Anggapan dasar atau asumsi penelitian. 5. Hipotesis penelitian, di mana kalau ada atau bersifat tentatif. Keberadaan dan ketidakberadaan komponen ini sangat ditentukan oleh keberadaan komponen pertanyaan penelitian. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muna Aulia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Khairunisa. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bab 3, yaitu metode. Metode penelitian yang isinya menjelaskan metode dan desain penelitian, instrumen atau alat mengumpulkan data sampel penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini dibedakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ada beberapa komponen yang ada dalam metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga populasi dan sampel atau responden penelitian, yang keempat variabel dan data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh uji prasyarat analisis atau pengabsahan data, yang kedelapan teknik analisis data, dan yang ke-9 prosedur penelitian atau bersifat tentatif. Selanjutnya yang pada bab 4 yaitu hasil studi kasus dan pembahasan. Dalam bab 4 ini berisi deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis bila ada hipotesis, dan pembahasan hasil atau penemuan penelitian. Lalu komponen-komponen skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang terdapat dalam bab 4 ini, deskripsi data atau temuan penelitian, uji prasyarat analisis, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Pada bab 5 atau penutup, terdapat 2 yaitu kesimpulan dan saran. Lalu ada lagi yaitu implikasi yang bersifat tentatif, keterbatasan yang bersifat tentatif, daftar kepustakaan dan lampiran yang bersifat tentatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Khairunisa. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh M. Tegar Fadila. Kepada Tegar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian penutup. Pada bagian penutup, terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang membuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam menuliskan daftar pustaka, ada syarat-syarat yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menuliskan daftar pustaka yang diposisikan di tengah halaman. Yang kedua, menyebutkan nama pengarang yang didahulukan dengan nama keluarga. Yang ketiga, nama-nama dalam daftar pustaka diurutkan berdasarkan alfabet. Dan keempat, dituliskan tahun diterbitkannya sumber itu ditulis.
Yang kelima, dituliskan judul karangan yang dituliskan dengan huruf miring. Yang keenam, ditulis nama kota tempat penerbit dituliskan, kemudian nama badan penerbit itu dituliskan. Dalam bagian ini juga terdapat lampiran, yaitu tempat berisinya dokumen tambahan yang dilampirkan atau dokumen utama yang ditulis di halaman terakhir dokumen. Lampiran ini dituliskan berdasarkan judul lampiran dan nomor halamannya. Lampiran biasanya digunakan dalam karya ilmiah untuk menjelaskan data yang berhasil diperoleh dan proses analisis data pada saat melakukan penelitian. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Antegar Fadilah yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi bahwa dalam struktur penulisan karya ilmiah terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang mana di sana termuat halaman judul, abstrak, daftar isi, dan juga kata pengantar. Dan bagian selanjutnya adalah bagian isi, di mana terdapat bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, bagian metodologi penelitian, studi kasus, dan hasil pembahasan. Serta yang terakhirnya adalah penutup. Dan untuk penutup, di mana penutup biasanya dimuat daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, harapannya semoga kita dapat menerapkan struktur penulisan karya ilmiah ini apabila di suatu saat kita akan menulis karya ilmiah. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.